Mau pahala? Subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat LDMI dimanapun berada, bertemu lagi kita pada kesempatan pagi hari ini di kajian kalam bersama Lembaga Dakwah Ma'had Izzuddin Palembang untuk edisi hari ini, yaitu hari Senin 27 Desember 2021. Dan alhamdulillah di studio kita telah hadir Ustadz yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadz Haji Andriansyah LC.MA. Apa kabarnya Ustadz pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Baik Ustadz, untuk kajian kita pagi hari ini membahas tentang apa Ustadz? Tentang adab-adab makan. Adab-adab makan. Jadi sahabat LDMI dimanapun berada, jadi kita itu makan itu ada adabnya. Lebih jelasnya lagi, insya Allah akan langsung dijelaskan oleh Ustadz Haji Andriansyah LC.MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat LDMI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang keseharian kita. Bagaimana kita menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita bernilai ibadah. Di antaranya adalah bagaimana ketika kita makan sesuai dengan adab-adabnya. Ketika kita makan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena makan itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menegaskan, "Fal yanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu melihat makanannya. Anna sababnal ma'a sabbah. Tsumma syaqaqnal arda syaqqah fa ambatna fiha habbah ila akhiril ayah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa adab-adab dalam makan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, di antara yang pertama adalah at-tasmiyah fi awwalit ta'am. Maka hendaknya kita mengucapkan bismillah ketika kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Umar bin Abi Salamah. Beliau mengatakan, kuntu fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku berada di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fis sahfa. Jadi tanganku sudah berada di tempat makanan. Faqala li, maka Rasulullah SAW menasihatku. Kata beliau, ya gulam, wahai anakku, samillaha, ucapkanlah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di depan kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila kita masuk rumah kemudian kita menyebut nama Allah ketika kita masuk dan ketika kita makan, maka setan itu akan mengatakan la mabit lakum, tidak ada tempat kalian untuk nginap, wala asya, dan tidak ada tempat makan untuk kalian. Begitu juga ketika kita masuk rumah tidak menyebut nama Allah,
dan ketika kita makan tidak menyebut nama Allah, maka setan akan berbicara dengan teman-temannya, adraktumul mabit, maka ada tempat kalian untuk menginap, ada tempat kalian untuk makan. Jadi yang pertama adalah hendaklah kita mengucapkan bismillah. Ustaz, gimana kalau seandainya kita makan lupa bismillah, ingat di pertengahan, maka ada doanya, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ini kalau kita lupa, ya, dengan menyebut nama Allah yang maha awal dan yang maha akhir. Ini. Jadi ini yang pertama, mengucapkan bismillah. Kedua, hendaknya kita sebelum makan mencuci kedua tangan kita, ya. Dan setelah makan hendaklah kita mencuci kedua tangan kita. Karena dalam sebuah hadis dari Salman Al-Farisi, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barakatut ta'am al-wudu qablahu, bahwa keberkahan makanan itu al-wudu qablahu. Al-wudu di sini adalah al-ghuslu, maksudnya dalam mencuci tangan sebelumnya. Jadi kita mengambil keberkahan walaupun tangan kita bersih, ya. Ketika kita membasuh tangan sebelum makan dan sudah makan, ini adalah sunnah Rasulullah, maka akan mendatangkan keberkahan. Kemudian yang ketiga, tentu ketika kita makan hendaklah makan dengan makanan yang halal. Karena sesuai dengan hadis dengan Al-Quran, ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta-harta kalian dengan kebatilan. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah makan dengan tangan kanan, ya. Karena ketika kita makan dengan tangan kanan, maka kita terjauh dari gangguan setan. Karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, ya, itu. Kemudian yang kelima adalah hendaklah ketika kita makan yang ada di depan kita. Jangan makan di depan orang lain, ya. Jauh-jauh. Walaupun ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, dan ada yang mengatakan boleh. Kalau seandainya sudah izin dengan orang itu, kalau orang itu membolehkan, ya. Misalnya di depannya ada apa, ya, makan di depannya. Kalau kita makan di depan orang itu harus izin dari mereka. Kemudian yang keenam adalah hendaklah makan itu jangan makan sendirian. Nah, seperti kita pada kemarin makan duren berjamaah, ya. Satu duren untuk 4 orang, ya. Maka hendaklah kita makan kalau bisa jangan sendirian, ya. Ta'amul wahid yakfi lisnain. Kalau ada satu makanan maka cukup untuk 2 orang. Ta'amul isnain yakfil arba. 2 makanan untuk 4 orang. Wa ta'amul arba yakfi li thamaniya. Dan 4 makanan untuk 8 orang. Artinya makan bersama-sama. Kemudian yang ketujuh adalah ketika kita makan disunnahkan makan jangan di meja makan. Makan di bawah, ya. Ini adalah sunnah Rasul. Di hidangan, ya. Di ngidang, kalau bahasa kita ngidang, ya. Hendaklah makan, karena apa? Fa inna zalika aqrabu ila fi'li Rasulillah. Karena itu adalah lebih dekat dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk ketawaduan kita, hikmahnya, ya. Dan agar kita tidak sombong. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana abdun ajlis." Aku seorang hamba, maka saya duduk kama yajlisul abdi, wa akulu kama yakulul abdu. Artinya kalau bisa, cuman jangan sampai kita ada meja makan akhirnya mendengar hadis ini nganggur, ya. Ini kalau bisa maka silakan, ya. Gimana Ustaz kalau ada anak kecil? Anak kecil, ya, di meja itu. Kemudian sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8
adalah hendaklah makan di sisi-sisi, kalau makan pakai nampan, makan di pinggir-pinggir yang situ, karena di sana datang keberkahan. Nah, kalau seandainya kita makan berjamaah, maka silakan yang terlebih dahulu makan orang yang paling senior, orang yang paling tua, dipersilakan makan dimanapun kita berada ya. Misalnya acara hajatan, acara pernikahan, maka orang yang lebih tua kita dahulukan untuk makan ini, atau orang yang berilmu ya. Karena dalam hadis Hudzaifah bahwa beliau berkata, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah, ketika kami hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam nado aidiyana hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayado yadahu, bahwa kami tidak meletakkan tangan-tangan kami sampai Rasulullah terlebih dahulu meletakkan tangannya. Artinya ini merupakan adab. Kalau seandainya ada acara, di situ ada direktur, ada manajer, maka kita persilakan direktur, manajer, baru guru-guru yang lain ya. Atau dalam acara ada kiai, ada orang yang lebih tua, kita hendaklah dipersilakan. Kemudian yang ke-9 Ustaz. Dalam kita makan itu jangan sampai bersandar atau muttaji'an. Apa itu namanya? Bersandar atau berbaring. Iya, nongkrong kepala. Dengan tangan. Tangan itu tidak boleh ya. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan makan atau minum di atasnya meja makan itu ada khamar. Tidak boleh. Dan hendaknya ketika kita makan, niat untuk menguatkan badan, niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kuat agar kita taat, sehat agar kita bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya makan itu bukan untuk makan, itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan kita niatkan untuk agar kita sehat, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, jangan mencela makanan. Jangan menghina makanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela atau menghina makanan. Ma'aba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ta'aman qutun. Kalau dia mau, dia makan. Kalau dia tidak mau, dia tinggalkan. Maka tidak boleh kita mencela makanan. Dan ketika makan hendaklah secukupnya ya. Jangan berlebih-lebihan ya. Berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Artinya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara, yaitu jangan sampai kekenyangan, maka ini bahaya ya. Sumber-sumber kejahatan. Ketika kita minum atau makan dan makanan itu panas atau dingin, jangan ditiup ya. Kita tidak boleh meniup makanan yang airnya atau minum yang panas atau air atau makanan yang panas ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan lebih baik menunggu atau karena di situ akan mendatangkan, kalau ditiup ada virus-virus penyakit yang berbahaya itu. Ustaz, bagaimana kalau seandainya ada dihidangkan makanan dan waktu sholat, maka mana yang terlebih dahulukan, makan atau sholat? Ya, maka di sini dijelaskan bahwa hendaklah kita mendahulukan makan baru sholat. Kalau makan itu sudah dihidangkan, kenapa? Karena dia melihat dari hadis dari Anas bahwa Rasulullah mengatakan iza quddimal asya fabda'u, ketika sudah ada makan malam maka segeralah qabla sholatil maghrib, sebelum sholat maghrib. Wala ta'jalu an asya'akum, jangan kalian mengakhirkan makan malam kalian. Jadi boleh, ini hadisnya. Dan sebagian berpendapat bahwa tuqaddimus sholat ala ta'am, mendahulukan sholat baru makan. Ka iza lam yakun ja'ian, kalau kita ini belum lapar. Kalau seandainya sholat kita ini khusyuk, tidak terganggu, tidak terpikirkan, fokus, walaupun ada makanan kita fokus.
kondisi kita masih kenyang, ya maka itu. Tapi kalau seandainya ketika kita sholat ingat makan, maka lebih baik kita makan terlebih dahulu baru sholat. Ya. Karena apa? Karena ini adalah hadisnya ya. Kemudian jangan kita mubazir, ya, membuang-buang nasi, membuang apa ya, maka harus sesuai ya. Jangan kita ya membuang roti lain sebagainya. Yang mubazir itu perbuatan daripada setan. Itu. Para sahabat ADMI yang dimuliakan oleh Allah, ini cukup banyak, ada 40 adab-adab kita dalam hal makan. Di antaranya ini setelahnya saya sebutkan adalah ketika kita memasak maka perbanyaklah kuahnya dan kita berbagi dengan tetangga. Kuah di sini adalah lauk ya. Kuah di sini jangan kuahnya banyak dikasih, tapi berbagi, semangat berbagi. Mungkin cukup sekian tentang adab-adab makan kita, beberapa poin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang sedikit ini. Kalau ada yang salah itu datang dari saya, kalau ada kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiran aqulakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat LDMI dimanapun berada, subhanallah Ustaz ya, ini banyak sekali poin-poin adab makan ini Ustaz ya. Ini baru beberapa, ada 40 poin yang baru sampai 12 Ustaz. Nah, insya Allah nanti akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan dari kajian kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwa adab makan itu yang pertama yaitu hendaklah kita mengucapkan basmalah atau berdoa makan. Kemudian yang kedua yaitu sebelum makan maka kita harus mencuci tangan, dan setelah makan kita pun harus mencuci tangan. Kemudian poin yang ketiga sahabat RMI, ketika makan hendaklah makan dengan makanan yang halal. Poin yang keempat, makan dengan tangan kanan. Kemudian poin yang kelima, hendaklah makan ada yang di hadapan kita. Kemudian poin yang keenam, hendaklah makan jangan makan sendirian, dan lebih diutamakan itu makan berjamaah. Kemudian untuk poin yang ketujuh, disunahkan makan dengan cara dihidangkan. Nah, yang kedelapan, hendaklah makan di sisi terlebih dahulu, karena itu akan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat LMI dimanapun Anda berada, kemudian poin yang ke-9 yaitu jangan makan atau minum ada khomarnya. Kemudian poin yang ke-10, jangan mencela makanan. Yang ke-11 yaitu tidak boleh meniup makanan. Dan poin yang terakhir adalah ketika kita masak maka perbanyaklah kuahnya dan bisa berbagi kepada tetangga kita. Itu sahabat LMI adab-adab makan yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa bertemu lagi dan kita akan lanjutkan kembali tentang adab-adab makan ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf, dan kepada Ustadz terima kasih banyak Ustadz atas kehadirannya di studio LMI Lembaga Dakwah Mahad Izzuddin Kota Palembang, dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pahala? Subscribe ya.